Oke kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Jalanan. Kali ini saya akan membahas terkait berita yang sedang viral di media sosial tentang postingan yang menunjukkan eh, motor listrik yang berlogo BGN yang berjumlah hampir puluhan ribu di dalam gudang. Saya akan memberikan tanggapan atau catatan terkait video itu. Menurut saya, niat awal program ini sebenarnya mulia, yaitu memastikan anak-anak sekolah dan ibu hamil dapat asupan gizi yang layak supaya masalah stunting bisa tuntas dan terselesaikan. Tapi begitu video ribuan motor listrik yang berlogo Badan Gizi Nasional viral di media sosial, fokus publik langsung bergeser. Orang-orang mulai bertanya, ini mau ngurusin perut rakyat atau mau pamer koleksi kendaraan dinas yang harganya selangit? Coba kawan-kawan bayangkan, satu unit motor listrik yang bermerek Emo JPX GT itu kabarnya dihargai sekitar 56,8 juta. Kalau kita pakai nalar paling dasar di pinggir jalan, uang segitu sudah bisa buat borong 2 sampai 3 motor metik bensin yang kualitasnya itu sudah teruji puluhan tahun. Dan sangat disayangkan, di saat ekonomi lagi lesu begini, angka puluhan juta buat satu kendaraan operasional pengantar MBG jelas terasa sangat kontras dan menyakitkan mata kita. Coba kita mainkan kalkulator sedikit biar makin jelas hitungannya. Kalau satu porsi makan bergizi dianggarkan 15.000, maka satu unit motor seharga 56 juta itu setara dengan 3.700 porsi lebih makanan buat anak-anak sekolah. Dan bayangkan saja sama kawan-kawan, kalau anggaran 21.000 unit motor itu dialihkan sepenuhnya ke kualitas bahan pangan, mungkin seperti lauk, atau program-program yang lainnya, pasti itu eh, bisa membuat program MBG ini jadi lebih bagus. Masalahnya, pengadaan barang dalam jumlah besar sampai puluhan ribu unit biasanya dapat diskon kuantitas yang gede dari vendor. Tapi kenapa ya di proyek ini harganya malah semakin terasa premium? Seolah-olah BGN itu membeli dengan harga satuan di dealer mewah. Dan disinilah saya merasa bau amis mulai tercium. Karena selisih harga antara biaya produksi asli dengan harga proyekan ini biasanya jadi ladang subur untuk praktik markup yang merugikan negara. Kemudian alasan pemerintah memilih model adventure atau trail listrik ini yang menjadi sorotan masyarakat. Kenapa? Dan pemerintah juga memberikan alasan supaya bisa menjangkau daerah-daerah pelosok yang akses jalannya itu hancur dan tidak bisa dilewati mobil itu. Kita melihat secara teori, kedengarannya itu masuk akal. Tapi kalau kita bedah spesifikasinya secara teknis, argumen pelosok ini sebenarnya cuma tameng buat menjustifikasi harga motor yang mahal. Mari kawan-kawan kita bicara soal kapasitas baterai yang katanya cuma kuat menempuh jarak sekitar 70 km sekali cas. Bayangkan di daerah terpencil yang jalannya rusak, 70 km itu jarak yang cukup pendek. Karena mesin bakal bekerja ekstra buat diajak nanjak dan lewat jalan yang berlumpur. Kemudian
artinya baterai bakal terasa cepat habis. Belum lagi urusan infrastruktur listrik di desa-desa yang sering apa tidak memadai. Kapasitas daya rumah warganya juga yang tidak bakal kuat dipakai ngecas motor yang speknya gede kayak gini. Logika jalanannya begini, kalau memang niatnya buat trabasan di pelosok, kita kan berpikir kenapa tidak pakai motor trail bensin yang harganya cuma 20-30 jutaan. Dan bensin ecerannya juga mudah didapatkan. Memaksakan pakai motor listrik di wilayah yang belum siap infrastruktur listriknya, saya rasa itu namanya konyol. Jangan sampai nanti motor seharga 50 juta ini malah jadi rongsokan atau pajangan di kantor kecamatan karena petugasnya bingung mau ngecas di mana pas lagi tugas. Model adventure yang gagah seperti ini lebih ditujukan menurut saya lebih ditujukan untuk gaya-gayaan di depan kamera biar kelihatan canggih dan peduli terhadap lingkungan. Tapi publik mencurigai bahwa pemilihan model ini sengaja dilakukan supaya ada celah untuk menaikkan anggaran pengadaan dengan alasan spesifikasi khusus. Padahal fungsi utamanya itu cuma buat ngantar atau antar jemput makanan MBG itu sendiri, yang sebenarnya bisa dilakukan pakai motor bebek biasa yang jauh lebih murah dan lebih efisien. Dan kita juga sudah menyadari ini sudah jadi rahasia umum kalau proyek pengadaan barang di lembaga yang baru yang anggarannya raksasa itu sering jadi ajang untuk bagi-bagi kue. Buat siapa? Ya buat lingkaran dalam kekuasaan itu sendiri. Badan Gizi Nasional sebagai lembaga baru langsung belanja puluhan ribu unit tanpa ada pilot project atau uji coba yang matang di satu wilayah. Kenapa? Pertanyaannya, harus buru-buru memborong aset triliunan kalau sistem distribusinya sendiri masih banyak lubangnya dan sering dikritik oleh masyarakat. Kemudian pemilihan merek juga jadi poin yang sangat janggal bagi mereka yang paham tentang industri otomotif ini. Pemerintah memilih merek yang dipilih bukan merek lokal yang sudah punya pabrik raksasa dan jaringan jaringan servis meluas di seluruh penjuru Indonesia. Malah memilih vendor yang belum terlalu populer untuk proyek bernilai triliunan. Ini biasanya mengindikasikan adanya kedekatan tertentu atau skema penunjukan yang tidak sepenuhnya transparan di balik layar e-katalog. Biasanya korupsi di proyek kendaraan seperti ini tidak cuma berhenti di uang pembelian awal, tapi berlanjut ke urusan perawatan jangka panjang. Kita harus ingat kawan-kawan, motor listrik itu jantungnya ada di baterai yang punya masa pakai yang terbatas. Biasanya sekitar 2-3 tahun sudah harus diganti, bahkan tidak sampai tahunan. Dengan 25.000 unit motor. Itu artinya kan ada kontrak pengadaan baterai baru yang nilainya juga bakal triliunan di masa depan bagi vendor yang sama. Ini mungkin skema bisnis yang sangat rapih untuk mengunci aliran dana APBN supaya terus masuk ke kantong pihak yang sama selama bertahun-tahun dengan dalih perawatan aset negara.
Anggaran akan terus mengucur untuk suku cadang dan servis berkala yang harganya bisa diatur sesuka hati. Jadi, motor-motor ini sebenarnya adalah mesin uang bagi para pengusaha yang berhasil masuk ke lingkaran proyek strategis pemerintah ini. Nah, sekarang kalau kita tarik ke ranah yang lebih luas, pengadaan motor ini sebenarnya adalah upaya pemerintah untuk membangun citra atau branding politik secara masif. Dengan 25.000 motor yang warawiri di jalanan dengan logo instansi itu fungsinya sama kayak baligo berjalan yang menunjukkan kalau pemerintah lagi kerja keras. Dan sayangnya yang dipamerkan adalah kemewahan fasilitas petugasnya, bukan peningkatan kualitas gizi yang nyata di lapangan untuk anak-anak sekolah. Secara politik, membeli aset fisik sebanyak ini itu adalah cara untuk mengunci program agar tidak bisa dihentikan oleh penguasa berikutnya. Kalau program cuma anggaran makan, presiden baru nanti gampang saja untuk memotong atau mengalihkan dananya ke tempat lain. Tapi kalau sudah ada puluhan ribu motor dan ribuan kantor operasional, program ini jadi terlalu besar untuk dibubarkan, alias sudah menjadi beban permanen bagi anggaran negara. Itu terlihat sangat ironis kan kawan, melihat pemerintah sanggup mengeluarkan triliunan rupiah buat belanja besi dan kabel, sementara kualitas makanan di beberapa daerah masih sering dikritik karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan. Prioritasnya itu jadi terbalik. Negara lebih peduli pada kenyamanan dan tampilan petugas di lapangan daripada harus memastikan setiap rupiah benar-benar jadi daging dan susu untuk rakyatnya. Rakyat diminta maklum kalau lauknya itu sederhana, tapi rakyat disuruh nonton petugasnya naik motor yang seharga sultan. Kesimpulan dari logika jalanan ini cuma satu. Jangan-jangan program makan bergizi gratis ini cuma jadi pintu masuk untuk proyek-proyek pengadaan barang yang lebih menguntungkan vendor daripada penerima manfaatnya. Kalau memang tujuannya mau benerin gizi anak-anak atau yang stunting, fokusnya itu harusnya di kualitas makanannya, bukan malah beralih ke roda motor. Karena pada akhirnya anak-anak yang sehat itu lahir dari nutrisi mereka yang makanannya terjaga, bukan terlahir dari hanya sekedar melihat motor keren lewat di depan rumah mereka. Mungkin itu tanggapan dan catatan saya terkait berita yang sedang ramai di media sosial hari ini. Saya cukupkan sekian. Karena hidup itu butuh kabar bukan sekedar karena hidup itu butuh nalar bukan sekedar kabar. Salam logika jalanan.